Selamat hari Minggu adik-adik, selamat datang di IMPA kita di tanggal 10 Mei 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita akan saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bernyanyi dulu satu lagu, judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik, kita akan berdoa yang akan dibawakan oleh adik Stefania. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mau beribadah. Berkati kami Bapak. Berkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan otakmu, ngek-ngok, hati-hati gunakan matamu, ciluk, bak, hati-hati gunakan mulutmu, amin, dan hati-hati gunakan seluruh tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan otakmu, ngek-ngok, hati-hati gunakan otakmu, ngek-ngok, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan otakmu, ngek-ngok, hati-hati gunakan matamu, ciluk bak, hati-hati gunakan matamu, ciluk bak, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ciluk bak, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, lupa, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, lupa, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, ngek-ngok, lupa, amin. Sekarang kita akan membaca nats pembimbing yang terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6c yang akan dibacakan oleh adik Russell. 1 Korintus 4 ayat 6b yang mengatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk tidak sombong dan juga harus selalu rendah hati. Itu adalah salah satu dari berbagai ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.
Di dalam diri kita harus penuh dengan kasih supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus dan juga menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati guru, menyenangkan hati kakak-kakak layan dan juga teman-teman sekalian. Jadi adik-adik kita harus terus menjadi anak yang taat dan juga selalu penuh dengan kasih. Demikian adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 227 dengan judul Tanganku Hendak Kupakai. Nah, kita jumpa lagi dalam IMPA pada minggu ini. Nah, kakak akan bercerita tentang dua mitra kerja juga sahabat Tuhan Yesus yang saling mendukung di dalam pelayanan di gereja. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon Tuhan membimbing kita membaca firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Adik Patricia. Teman-teman, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Berkatilah dan maafkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh Adik Karen. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati,
sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Ya, sebelumnya kakak akan memperlihatkan gambar-gambar dahulu. Pertama, nah, ini siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Dia adalah Rasul Paulus. Dia adalah sahabat Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan murid-murid Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga mengajar tentang firman Tuhan kepada semua orang Yahudi dan Yunani. Ada gambar lagi yang kedua. Adik-adik coba lihat. Nah, kalau ini siapa ya? Betul. Dia adalah Apolos. Apolos bukanlah orang-orang asing bagi Rasul Paulus. Dia adalah mitra kerja juga sahabat daripada Rasul Paulus. Apolos berasal dari Alexandria, fasih berbicara dan sangat mahir dalam hal kitab suci. Dengan penuh semangat, Apolos melayani Tuhan. Dia mengajar, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Apolos memiliki pergaulan dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Dan juga dia tidak jemu-jemu untuk membantah orang-orang Yahudi pada saat itu di muka umum, untuk membuktikan bahwa kitab suci adalah Yesus yang Mesias. Akhirnya pelayanan Apolos pun berkembang. Tetapi orang-orang di kota Korintus melihat bahwa Rasul Paulus dan Apolos mempunyai banyak pengikut yang berbeda. Ada yang memihak Rasul Paulus, tapi ada juga yang memihak akan Apolos. Jadi mereka terpecah menjadi dua kubu, sampai berselisih pendapat karena merasa bahwa Rasul Paulus lebih baik daripada Apolos. Juga sebaliknya, bahwa Apolos lebih baik daripada Rasul Paulus karena dia bisa berbicara dan fasih akan firman Tuhan. Banyak orang merasa terancam ketika melihat ada orang lain yang lebih mempunyai, lebih menonjol, lebih populer, dan mempunyai banyak kemampuan daripada diri orang lain. Nah, lihat, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh mereka untuk menekan ya orang-orang yang pandai, yang memiliki kepribadian yang khusus, untuk tidak maju, untuk tidak bisa berkembang. Ini bukanlah karakter pelayanan Tuhan atau pemimpin yang baik. Hamba Tuhan atau pemimpin yang baik memberi peluang sebesar-besarnya kepada orang-orang lain yang menunjukkan potensinya yang sangat baik
bukan malah menghancurkan karena mereka adalah mitra kerja. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bukankah sebagian orang termasuk kita seringkali merasa bahwa diri kita hebat dan sombong, merasa selalu benar tanpa menyadari kesalahan dan diri kita sesungguhnya? Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang menunjukkan sikap tidak bersandar pada penilaian dirinya sendiri, tetapi bersandar pada Tuhan Yesus, sumber hidupnya. Adik-adik, kalau kita belajar tentang melayani Tuhan Yesus dan sesama, maka haruslah kita dengan sikap rendah hati. Ada satu lagi, adik-adik, gambar yang akan kakak berikan. Nah, coba, ada yang tahu sama gambar ini? Nah, ya betul. Ini adalah gambar adik-adik yang memberi contoh yang baik kepada temannya. Untuk dengan rendah hati dia membantu, menolong temannya yang sedang belajar. Contoh orang yang rendah hati adalah menolong, membantu temannya dalam kesulitan apapun. Nah, sama seperti Paulus. Rasul Paulus dengan kerendahan hati tetap mendukung pelayanan Apolos. Karena Paulus tahu itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita hari ini mengingatkan kita semua arti kerendahan hati. Bagaimana kita rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Saat kita dikecewakan teman atau orang lain, saat itu juga kita seperti direndahkan orang lain. Seringkali kita keras hati, kita bilang, saya yang lebih baik, tidak mau merendahkan diri kita. Nah, inilah yang seringkali kita rasa bahwa lebih hebat daripada orang lain, atau kita sombong. Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini mengajarkan untuk kita tidak boleh sombong dan selalu rendah hati kepada sesama, mulai dari dalam rumah, sekolah, dan gereja. Seperti nas pembimbing, supaya jangan ada kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dengan yang lain. Rendah hatilah engkau terhadap yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 184, Bermacam-macam Anak. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa atas musibah wabah COVID-19 yang dialami bangsa kami dan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang telah menelan banyak korban setiap harinya. Mohon kuasa kudus-Mu membebaskan kami, umat di seluruh muka bumi dari wabah virus ini. Ajar kami selalu berdoa
mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati orang tua kami, berikan orang tua kami kesehatan, kekuatan, jaga dan lindungi orang tua kami, jauhkan roh-roh jahat yang mengganggu orang tua kami, dan juga berkati pekerjaannya agar bisa terlaksana dengan baik, agar bisa menjadi berkat bagi orang lain dan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini, buat napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sampai di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini. Tuhan Yesus, di ibadah hari ini, kami anak-anak-Mu yang walaupun beribadah dari rumah, kami tetap bersatu di dalam doa kami, yang kami ingin panjatkan kepadamu. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Tuhan, berikan hikmat, kepintaran untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan jajarannya dalam menanganinya, para dokter dan para medis lainnya. Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan dalam menangani dan merawat saudara kami yang terpapar virus ini Tuhan. Untuk para polisi dan aparat keamanan lainnya, Tuhan, yang berusaha mengamankan bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati mereka, orang-orang sakit, orang-orang yang lapar, orang-orang yang kena bencana. Kiranya Tuhan juga mau menolong mereka. Tuhan, tolong pulihkan bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami taruh bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam pengasihan-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pelajaran sekolah kami. Berikan kami kepintaran dan kecerdasan, supaya kami mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, doa kami alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, masih sukacita kan? Kita baru dengar cerita dari Kak Wempi tentang jemaat di Korintus, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil di sana. Tapi sayang adik-adik, jemaat di sana menganggap Rasul Paulus itu bodoh, lemah, tidak bermartabat. Mereka sangat tinggi hati. Nah, adik-adik, kita menjadi anak harus yang rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang. Ya, kita harus saling menghargai. Kita harus mengasihi orang tua kita, saudara kita,
teman kita dengan tulus. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak yang rendah hati. Nah, sekarang masa COVID ini kita tidak bisa bertemu. Kita harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Ya, adik-adik, kita harus sabar. Kita harus ikut aturan pemerintah kita supaya kita juga terlepas dari COVID-19. Dan kita harus juga berdoa buat mereka yang sakit dan juga buat dokter, perawat, tenaga medis yang merawat orang-orang sakit. Kita kasihan ya adik-adik ya. Jadi terus ya adik-adik berdoa buat mereka. Kak Eta mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitasnya minggu lalu. Yuk kita lihat tugas adik-adik yang minggu lalu. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup IMPA kita pada hari Minggu ini, kita akan menyanyi terlebih dahulu dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam Al-Quran, kamu harus jadi milik Allah, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah, milikmu kulihat manusia, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, sebelum kita menutup IMPA kita pada minggu hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran. Sertai kami Tuhan, sepanjang hari-hari ini dan hari-hari berikutnya, sehingga kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.